Pada sesi kali ini, aku akan menceritakan tragedi di Gunung Eiger di Switzerland di tahun 1930-an, yang mana gunung ini telah menelan korban dan merenggut nyawa sekitar 64 pendaki. Oke, langsung aja ke ceritanya. Kita awali pada abad ke-20, ada banyak puncak gunung yang masih menunggu untuk ditaklukkan. Puluhan pendaki yang tak kenal takut mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi yang pertama mencapai tempat-tempat yang sebelumnya tak terjamah oleh manusia. Untuk orang-orang seperti mereka ini yang tak pernah takut bahkan untuk mempertaruhkan nyawanya, mereka sering disebut orang gila oleh orang-orang sekitar mereka. Dan itu pun ada benarnya juga sih. Para pendaki tidak memiliki pakaian khusus untuk melindungi mereka dari angin dan dingin yang menusuk. Tetapi orang-orang seperti mereka ini tidak membutuhkan peralatan profesional dan tidak menghentikan mereka untuk berpetualang, apalagi menaklukkan hal-hal yang mereka rasa menantang, meskipun itu bayarannya adalah nyawa. Para pendaki ini hanya untuk mendapatkan pengakuan, dan taruhan yang ditawarkan adalah nyawa mereka sendiri untuk membayar ketenaran itu. Ini kisah tentang 4 pemuda yang berusaha untuk menaklukkan puncak Eiger yang belum pernah seorang pun bisa mencapainya sebelumnya. Karena sebelumnya pernah ada yang mencoba tetapi meninggal atau tewas di tempat, yang mana mereka memang berniat memilih jalur utara yang terkenal mematikan dan curam. Mereka memilih jalur itu karena ingin mendapatkan gelar orang satu-satunya yang dapat menaklukkan tebing tersebut dengan jalur tersulit, yaitu lewat tebing utara. Kembali pada tahun 1936 di Switzerland, Eiger adalah tempat di mana para pendaki mencari prestasi untuk menaklukkannya, setidaknya sekali seumur hidup. Mereka bisa dibilang mempunyai sindrom Stockholm namanya, yaitu mereka tertarik pada hal yang memungkinkan membunuh mereka sendiri. Itu namanya sindrom Stockholm. Gunung ini terletak di dekat Bern, ibu kota Swiss, dengan ketinggian 3.970 meter atau 13.000 kaki, yang mana puncaknya berbentuk piramida dan muka gunung menghadap ke tenggara, barat daya, dan timur laut. Sisi barat daya dan tenggara ditutupi dengan gletser dan tebing. Tapi sisi utaralah yang membuat Gunung Eiger ini terkenal, yang mana sisi utara lempengannya halus dan hanya diselimuti es yang tipis, baik di musim dingin maupun musim panas. Berbeda dengan sisi lainnya yang salju sangat tebal. Di sisi utara hampir tidak pernah tertembus oleh cahaya matahari, dan penduduk setempat menyebutnya dengan Mordwein dalam bahasa Jerman, yang artinya adalah tembok kematian. Gunung ini memiliki iklim yang dapat berubah dengan hitungan jam, yang mana memang tergantung pada arah angin. Cuaca dapat berubah dari langit cerah menjadi iklim dengan longsoran salju dan tanah longsor. Maka dari itu pendaki harus waspada pada iklim di Gunung Eiger ini, dan sungguh tak mungkin mereka bisa memprediksinya sebelumnya. Pada tahun 1938, jurnalis Edward Sturt dalam artikel Mountaineering Magazine menyebutkan bahwa menaklukkan sisi utara Eiger adalah obsesi bagi orang yang sakit jiwa dan ide paling bodoh, dikarenakan semua pendaki yang melewati sisi utara tewas dengan tragis di tempat. Di sekitar Gunung Eiger ini terdapat perumahan para penduduk Swiss yang indah. Para wisatawan yang menikmati indahnya pegunungan dengan pemandangan yang mengesankan. Pada akhir abad ke-20 dibuatlah teropong yang mana memang untuk melihat para pendaki yang memanjat tebing utara dengan berani dari bawah. Dan pada akhir abad ke-19 rel kereta api Jungfrau dibangun melalui terowongan Gunung Eiger. Dan pada tahun 1903 dibangun stasiun kecil yang bernama Eiger One, yang dibuka di bagian tengah salah satu bagian Gunung Eiger. Dari sini wisatawan dapat menikmati dengan meluncur melalui kereta dengan pemandangan yang spektakuler. Pintu ini membantu para pendaki sebagai tempat berlindung di dalamnya, dan juga dibangun di atas ketinggian 450 meter di atas permukaan laut atau 1476 kaki. Terlepas dari bahaya Eiger, para pendaki telah melakukan upaya terus-menerus untuk melakukannya sejak pendakian pertama di tahun 1858, yang
mana para pendaki mengambil rute lain yang lebih sederhana di sepanjang rute barat yang memang dipilih untuk menghindari bahaya dari sisi utara. Bila dari sisi utara gunung ini memiliki 5.905 kaki dengan kemiringan rata-rata 75 derajat, yang mana resikonya adalah tali sering putus dan berakhir kematian. Pada tahun 18 Juni 1934, pendakian dari sisi utara Gunung Eiger pertama kali dilakukan. Mereka memilih rute utara karena menurut mereka sisi lain dari Gunung Eiger kurang menarik. Mereka hanya bertiga, yaitu George, Kurt Levinger, dan Willy Beck. Namun mereka hanya pada sepertiga tembok sebelum memutuskan untuk kembali dan tak jadi untuk menaklukkannya, yang mana pada akhirnya mereka selamat dari kematian. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1935, penduduk asli Munich, Karl Mehringer dan Max Seltmeyer, melakukan upaya yang sama dari sisi utara. Dan mereka adalah pendaki yang berpengalaman dan mempelajari dinding bebatuan untuk mencari rute terbaik. Mereka juga mendaki dari sisi barat dan meninggalkan persediaan makanan di puncak dan menemukan rute pelarian jika terjadi sesuatu seperti badai. Mereka memulai pada tanggal 21 Agustus 1935 pada pukul 3 pagi, yang mana cuaca buruk terjadi menghalangi para pendaki dan penonton yang dari bawah melalui teropong untuk melihat mereka. Mereka sampai pada setengah perjalanan, tetapi kondisi cuaca yang amat buruk secara tragis mengganggu pendakian mereka. 3 minggu kemudian, Mehringer ditemukan membeku dalam es di tempat yang sekarang disebut dengan Death Bivouac atau bivak kematian. Setahun setelahnya, yaitu pada tahun 1936, ditemukan tubuh Max tepat di bawah jendela stasiun Eiger One yang sudah tak bernyawa pastinya. Nah, di sini pada tahun yang sama, yaitu 1936, ada para pemuda juga yang berangkat menaklukkan puncak dari sisi utara. Salah satu dari mereka berempat adalah Tony Kurz yang sudah memimpikan Eiger selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya tertarik untuk mencapainya, dia juga ingin mengambil rute paling sulit dari gunung ini, yaitu sisi kematian di utara. Tony terlahir di kota Berchtesgaden, Bavaria pada tahun 1913, yang mana pada tahun 1936 yang dia adalah tentara sedang bertugas di sana, dan Hitler pada saat itu berkuasa di kampung halamannya. Di kampung halaman terkenal dengan pegunungan, jadi tak heran pula dia sudah mendaki sejak lama. Dia dan temannya Andreas Hinterstoiser telah mendaki semua puncak di Bavaria dan selalu ingin tantangan baru dan prospek mendapatkan ketenaran sebagai penakluk pertama sisi utara Eiger, dan memimpikan nama mereka terukir dalam sejarah. Setelah mereka berangkat, lalu ada 2 anggota lainnya yang merupakan kenalan biasa, yang mana mereka bertemu dengan Eddie Rainer dan Willy Engrer, yang merupakan pendaki pula yang mempunyai tujuan yang sama untuk menaklukkan sisi utara, dan mereka bergabung menjadi 4 orang yang akan berangkat. Willy menjadi yang tertua pada saat itu, 27 tahun. Eddie adalah pendaki berpengalaman, sedangkan Tony 23 tahun dan dia sudah menjadi pemandu gunung bersertifikat. Jika Andreas adalah pemanjat terbaik dari mereka semua, yang mana ia dapat berpegangan pada batu manapun. Mereka memulai pendakian pada tanggal 20 Juli 1936 yang menimbulkan banyak kehebohan dari kalangan wisatawan, penduduk, dan para wartawan, yang mana pendakian mereka disorot melalui teropong dan akan menjadi tontonan panjang dan mencekam dalam beberapa hari ke depan, dan tak ingin melewatkan kesempatan ini untuk menontonnya, dikarenakan sebelumnya pendaki dari Munich juga disorot dari teropong, namun badai salju menutupi pandangan mereka. Pada awal pendakian harus memanjat dan melewati bebatuan, kemudian mereka akan menemui tebing yang dinamakan Red Rock, yang mana tebing ini terjal setinggi 300 meter atau 984 kaki. Setelah melewatinya, mereka akan menemukan yang namanya tempat Icefield,
Dari sini tanjakan semakin terjal dan mengarah ke tempat yang bernama White Spider. Dan jika terjatuh dari White Spider, itu jaraknya sekitar 1,5 kilometer tanpa bisa pegangan apapun dan dipastikan mati. Pada titik Red Rock ini, sebagai pemanjat terbaik, Hintertoiser mendapatkan kehormatan untuk meletakkan tali di bagian atas dan menancapkan piton ke batu. Tony yang bergerak secara diagonal melewati batu-batu halus dan yang lainnya memegang tali. Mereka menancapkan masing-masing piton ke batu agar apabila terjadi kepleset, mereka segera mengatasi dan bisa bertahan di udara dengan tali masing-masing. Hingga saat ini, rute ini dinamakan rute Hinterstoiser karena dia satu-satunya yang mendaki puncak utara dengan cara vertikal tanpa mendaki menyamping pada titik ini seperti pendaki sebelumnya. Pada ketinggian 900 meter atau 3000 kaki di tengah perjalanan, situasinya mulai berubah. Ladang es di titik First Ice Field, es mencair pada malam hari dan medan tidak stabil yang menyebabkan batu es jatuh dari ketinggian dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kelompok ini tidak memiliki helm untuk melindungi kepala mereka. Mereka hanya memakai topi yang terbuat dari wool saja. Tapi sayangnya ada salah satu batu yang jatuh dan terkena atau menghantam kepala Willy Angerer, yang mana bisa menjadi berakibat fatal dan menjadi bahaya bagi mereka semua. Tapi nyatanya mereka tidak ingin kembali karena mereka sudah setengah perjalanan. Lalu sambil memikirkan hal itu, mereka mendirikan kemah dan sambil istirahat di sisi tebing untuk menunggu esok paginya. Pada keesokan harinya jam 7 pagi mereka melanjutkan perjalanan pada hari kedua. Dan mereka bisa sampai di titik yang bernama Second Field. Di titik kedua ini, ruang es yang berbahaya dan terbuka harus melewati secepat mungkin. Tetapi Willy yang terluka tak bisa mengimbangi kecepatan mereka. Apalagi masih ada 2,5 kilometer untuk mencapai puncak. Dan dia semakin melambat hingga malam tiba. Mereka terus bergerak agar bisa melewati titik itu dengan cepat. Pada akhirnya mereka tiba di titik yang bernama Death Bivouac atau bivak kematian, yang mana tempat ini adalah tempat yang sama yang terjadi pada Mehringer dan Seltmeyer meninggal di tahun sebelumnya. Apakah mereka sadar akan hal itu atau menahan sekiranya pura-pura lupa dan berusaha mencegah hantu para pendaki menghantui otak mereka yang kelelahan? Tony sedang memikirkan keadaan Willy yang semakin memburuk. Dan dia berpikir bagaimana jika meminta Willy Angerer dan Rainy turun dan aku melanjutkan ke puncak bersama Andreas. Dia bingung antara tak berperasaan meninggalkan rekan dan mengambil keuntungannya sendiri. Pikiran itu sangat menghantui hingga fajar tiba. Semua orang yang menonton mereka ditonton melalui teropong, mulai ada pergerakan yang sudah melambat dan aneh. Pendakian pun tetap terus berlanjut dan berharap ada kekuatan baru untuk melanjutkan. Tetapi mereka salah karena Willy dan Rainer tidak bisa melanjutkan. Mereka terus tergelincir berkali-kali dengan kesadaran yang sudah tidak normal kembali. Mereka terhenti sejenak dan misi tiba-tiba berubah, di mana menuju puncak bukanlah hal yang diprioritaskan sekarang. Di mana orang-orang itu harus memikirkan nyawa mereka masing-masing yang semakin buruk dari menit ke menit. Dan lagi mereka harus turun 500 meter ke Second Field dan 900 meter ke First Field. Di sini Willy sudah tidak bisa menahan diri akan kondisinya, dan saat mereka turun, mereka melihat cuaca yang buruk datang dari kejauhan. Jam 7:30 malam, mereka mendirikan kemah untuk berhenti dan beristirahat melanjutkan penurunan besok hari. Pada keesokan harinya, saat mereka turun, ada sebuah lintasan yang sulit menanti mereka, yaitu permukaan batu halus di titik Hintertoiser yang mana diletakkan piton sebelumnya ternyata lepas. Padahal sebelumnya tertancap benar oleh Andreas Hinterstoiser. Ini adalah lintasan tersulit maupun di cuaca kering sekalipun. Pada hari keempat, cuaca telah berubah menjadi es di beberapa tempat. Di sini kondisi Willy semakin memburuk dan mereka sampai di First Ice dengan kecepatan yang sangat lambat. Dan batu mulai tertutup es tipis. Hinterstoiser menggantung di atas jurang selama 5 jam dan berusaha memasang tali. Tapi sia-sia, karena tali yang ia pasang sebelumnya mereka lepas untuk dibawa mendaki ke atas sebelumnya. Ini berakibat fatal, dan sekarang mereka kebingungan untuk memasangnya kembali dengan medan yang sangat sulit.
Dan di sini mereka terjebak selama berjam-jam memikirkan bagaimana caranya. Di sini para penduduk yang menonton mereka merasakan dejavu, mengingat kembali tahun sebelumnya pada pendakian yang menewaskan mereka semua di badai salju yang sama. Jika saja medan batu halus ini terlewati, mereka akan mudah untuk melanjutkannya dan bisa masuk terowongan stasiun. Namun Willy semakin memburuk dan tak sadarkan diri. Dan lagi jarak pandang hampir tidak ada. Di sini mereka sudah mulai memikirkan nyawa untuk bisa kembali ke bawah. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang mereka kira adalah malaikat atau iblis pencabut nyawa dan sebagainya. Imajinasi mereka mulai terganggu. Dan ternyata itu adalah kepala stasiun yang berteriak melalui pintu stasiun. Dan si kepala bertanya, "Apakah kalian butuh bantuan atau semacamnya?" Dari sini para pendaki mempunyai harapan untuk kembali karena sudah dekat dengan terowongan dan berimajinasi di sana dengan meminum teh hangat dan nyaman di terowongan. Pada pukul 2 siang mereka melanjutkan berusaha untuk turun, dan di sini Andreas Hintertoiser bertugas berusaha untuk menancapkan piton kembali. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara di atasnya seperti suara auman naga atau singa. Lalu dia mendongak ke atas, ternyata itu longsoran salju yang amat tebal dan deras menghantam mereka semua dan langsung melemparkan Andreas Hinterstoiser seperti diterpa tsunami, dan disinilah nasib Andreas Hinterstoiser meninggal terlempar. Sementara Tony Kurz dan Angerer jatuh ke jurang dan Rainer yang di atas mereka ditarik tajam oleh berat badan mereka. Tali mulai mengencang di sekitar pinggangnya dan menekan diafragmanya. Dalam 10 menit, Eddie Rainer mati lemas tertarik oleh tali yang sangat keras. Di sini Tony berteriak kepada Willy, namun dia terjatuh dan menabrak batu dan mati menggantung. Mulai dari sini semua mati kecuali Tony Kurz. Setelah beberapa waktu, kepala stasiun kembali dan menanyakan apakah membutuhkan bantuan. Di sini Tony berteriak kencang untuk memohon bantuan. Dan kepala stasiun langsung menghubungi pemandu gunung di lembah untuk mengirim bantuan. Singkat cerita, regu penyelamat datang dan mulai mendaki beberapa langkah. Namun mereka tidak bisa melihat Tony yang tergantung, hanya saja mendengar suaranya. Padahal hanya tergantung sisa 45 meter saja di atas tim penyelamat. Di sini regu harus mendaki, sedangkan batu dan cuaca sudah tidak bisa dikompromi lagi mengingat adanya badai. Dan regu penyelamat tidak mungkin bisa membawa mereka turun dengan kondisi cuaca seperti itu. Gimana resikonya adalah kematian. Dan meminta Tony untuk bersabar di keesokan harinya. Di sini Tony sudah pasrah akan nasibnya yang menggantung di tebing jurang selama semalaman. Dan tim penyelamat meninggalkan Tony dan mendengarkan tangisannya yang kesakitan. Tony sadar akan ajalnya sudah dekat dan tidak bisa diselamatkan kembali. Dia hanya memohon agar tidak ditinggal sendirian dan selalu berteriak seperti anak hilang, yang mana semua temannya sudah mati di hadapannya. Namun yang mendengarnya adalah badai. Penyelamat tidak bisa melakukan apa-apa pada saat itu. Di malam itu Tony sudah lelah dan tak bisa bergerak. Organ-organnya sudah mulai melemas yang mengakibatkan syaraf otak jadi lemas pula. Dan itu semua mengakibatkan rasa kantuk yang luar biasa. Artinya tidur yang berarti kematian dalam kondisi seperti ini. Namun Tony berusaha mati-matian untuk tetap tersadar. Di sini sisi utara Gunung Eiger diselimuti es yang licin dari sebelumnya. Dan malam itu juga Kurz menjatuhkan sarung tangannya dan tangannya pun membeku seperti cakar. Tiba-tiba dia mendengar beberapa gerakan, dan itu tidak mungkin dari salah satu temannya karena mereka semua sudah mati membeku. Ternyata itu tim regu penyelamat yang datang kembali di tempat yang sama di 45 meter di bawah Kurz. Namun kondisinya sekarang lebih buruk, yang mana pijakan sudah menjadi es yang licin dan memaksakan Tony untuk menurunkan dirinya sendiri. Rencananya adalah dia harus memotong tali beku yang mengikat Willy di bawahnya, yang mana ini pilihan sulit karena menjatuhkan Willy yang telah mati. Dia butuh setidaknya 45 meter tali untuk dilemparkan ke tim penyelamat. Namun Tony memotongnya terlalu pendek dan berharap tim penyelamat menggabungkan tali yang mereka punya. Namun di sini tim penyelamat tidak punya tali sepanjang itu. Dengan tali gabungan seadanya, Tony Kurz berhasil mengaitkan dan berhasil turun.
Dan di sini tim penyelamat melihat kakinya muncul kelihatan di bebatuan dan dia sudah dekat dengan jarak 15 meter. Namun ia berhenti bergerak karena tali tidak cukup lagi. Padahal tinggal sedikit lagi, namun penyelamat masih tak bisa menjangkaunya. Di sini Tony sudah tak bisa melakukan apa-apa. Opsi satu-satunya yaitu melompat ke tim penyelamat, tapi itu akan sia-sia. Dengan ketinggian seperti itu, dengan tenaga yang tersisa juga, dia akan tetap terjatuh dan mati. Tony Kurz tiba-tiba meronta-ronta, bergerak lagi dan berteriak. Dan tiba-tiba dia menjadi tenang dan menoleh mencodongkan tubuhnya ke arah penyelamat dan berkata, "Saya tidak tahan lagi," dan mengulangi kalimat ini berulang kali. Yang mana di sisi lain regu penyelamat sudah mulai membeku dan terus berteriak agar Tony tak menyerah. Tapi dia berhenti merespon dan menghela nafas terakhirnya dan meninggal pula dari beberapa meter penyelamatan. Jasad Tony dibiarkan menggantung di bebatuan untuk beberapa hari. Lalu ada beberapa orang dari Jerman dengan pengalaman dan terlatih dan menjatuhkan Tony dengan cara memotong talinya, dan mereka semua mati dengan cara tragis. Tony tinggal selangkah lagi dari grup penyelamat, namun keadaan yang buruk mencegahnya. Setelah 3 hari kematian mereka, mendaki sisi utara Eiger dilarang. Namun larangan ini berlangsung hanya selama 4 bulan saja. Banyak yang digugat di pengadilan dan dicabut. Anehnya tragedi kematian mereka justru membuat para pendaki lain semakin bersemangat untuk menaklukkan gunung tersebut. Pada tahun 1937 atau tahun setelahnya, para pemandu dan tim penyelamat mengumumkan bahwa tidak akan ada lagi yang menyelamatkan siapapun dari sisi utara. Namun di tahun ini juga ada sebuah kelompok dari Italia mencoba menaklukkan puncak meskipun ada larangan dan pengumuman tersebut. Namun tragisnya mereka semua juga sama, mati. Pada tanggal 21 Juli 1938, sisi utara Eiger berhasil ditaklukkan oleh pendaki dari Jerman dan Austria. 4 orang diantaranya adalah Heinrich Harrer, Fritz Kasparek, Ander Heckmeyer, dan Ludwig Firch. Mereka berhasil melewati longsoran salju dan badai salju, yang mana mereka sebenarnya masing-masing berdua saja, namun mereka sama-sama bertemu di tengah gunung karena salah satu dari grup mereka kehabisan piton dan akhirnya bergabung untuk mendaki bersama. Pada 13 Maret kabarnya pencapaian ini dijadikan simbol ideologis politisme dari rezim Nazi. Nazi mempromosikan pencapaian keberhasilan mereka sebagai alat propaganda, dan beberapa sumber melaporkan Heckmeyer mengibarkan bendera Nazi di puncak Eiger. Namun nyatanya dia tidak pernah melakukan hal tersebut, bahkan tidak pernah bergabung sama sekali dengan partai Nazi sekalipun. Secara total, sebelum sisi utara Eiger ditaklukkan, Eiger telah merenggut nyawa sebanyak 64 jiwa. Mereka semua terhipnotis oleh rasa prestasi dan ketagihan akan pencapaian. Namun hingga saat ini pun mereka meski dengan peralatan terbaru dan kualitas tertinggi sekalipun, semua itu sia-sia dan takkan ada gunanya karena Eiger benar-benar tidak dapat diprediksi yang membuatnya berbahaya. Tony dimakamkan di kampung halamannya di dekat gunung kesayangannya. Dan mayat pendaki lainnya ditemukan juga seperti Andreas Hintertoiser yang terbang agak jauh dan menabrak bebatuan. Ada sebuah buku yang dikarang oleh Joe Simpson yang berjudul The Beckoning Silence, yang mengatakan bahwa ada sesuatu tentang pegunungan yang menggerakkan jiwa, membangkitkan rasa kesadaran spiritual yang kuat dan gagasan tentang kematian yang sementara dan tempat kita yang tidak penting di alam semesta. Mereka memiliki kecanduan halus dan mustahil untuk dilawan. Pendakian merupakan hal yang tak masuk akal, tetapi hampir selalu benar. Kisah Tony menjadi tenar di tahun 60-an setelah terbitnya buku yang berjudul The White Spider, yang mana White Spider adalah salah satu rute pendakian yang tak pernah dicapai oleh kelompok Kurz. Namun Tony menjadi inspirasi dari buku, novel, film, dokumenter, serta nama rekan-rekannya pula tercatat oleh sejarah. Sesuai keinginan mereka tercatat oleh sejarah, namun nama saja manusianya sudah tewas. Nah, itulah kisah tentang tragedi-tragedi yang terjadi di Gunung Eiger yang banyak memakan korban jiwa. Pesan-pesan dari cerita fakta ini adalah jangan nekat melakukan apapun hanya karena insting kalian yang meminta tanpa diimbangi kemampuan dan skill yang mumpuni.
maka itu akan membuat keadaan menjadi berubah, bahkan menjadi fatal. Alangkah baiknya pelajari dulu dan berlatih tanpa ada keinginan untuk meraih prestasi dan ketenaran. Sekian dulu guys dari saya. Bila ada salah pengucapan atau cerita, correct me di kolom komentar ya. Ketemu lagi di next video. Oh ya, jangan lupa subscribe dan bye.